Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas A S1 Sistem Informasi, mata kuliah Prak BD ujian akhir semester. Kita telah merancang dan mengimplementasi basis data kursus online yaitu Exploring Web Development Online Course. Jadi kita sudah membuat database-nya ew_oc, terus terdapat 6 table, yaitu table registrations, members, teachers, class, lessons, dan lessons timetable. Di sini ada pertama table registration, di mana ID registration menjadi primary key, dia juga akan menyambung foreign key ke table members, itu ID regis juga. Lalu di table members ada ID member yang menjadi primary key, lalu ada ID class, juga foreign key yang akan bersambung nanti di table class. Lalu di table teachers juga ada ID teacher, primary key, nanti akan nyambung juga ke table lessons. Lalu ada table class, ID class yang menjadi primary key, tadi nyambung ke primary key yang di sini, di table teachers. Lalu ada table lessons, ID lessons-nya menjadi primary key, lalu ada ID teacher yang foreign key dengan ID teacher yang di atas, dan juga terakhir ada table jadwal kelasnya, lessons timetable. Nah, kita juga telah menginsert data-datanya. Di sini ada table registration yang sekitar ada 30 orang yang daftar, lalu ada table members yang jumlahnya sesuai dengan tadi orang-orang yang daftar di table registration yaitu 30. Ada table teachers, di sini ada 10 gurunya, lalu ada kelasnya ada 10 sesuai dengan jumlah gurunya, lalu ada table lessons juga 10, dan juga penjadwalan pelajarannya. Lalu selanjutnya kami akan mencontohkan beberapa query, kurang lebih sekitar 20 query yang akan dijelaskan pertama oleh teman saya, yaitu silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fajrul Saldi dengan NIM 23105120001. Kali ini saya akan menjalankan 5 query yang sudah saya buat. Oke, yang pertama-tama yaitu query where. Kita ketikin dulu. From members where address Jakarta. Oke, di sini yang akan saya jelaskan adalah, jadi kita mengambil dari kolom table members yang dimana addressnya atau alamatnya cuma ada di Jakarta, ini hasil keluarannya. Kemudian lanjut ke query kedua. Baik, yang kedua saya mengambil query order by, yang dimana query ini mengambil dari table kolom classes yang diurutkan dengan nama class name dan diurutkan berdasarkan descending atau dari atas ke bawah, misalkan dari Z ke A. Kita lanjut nomor 3. Oke, yang ketiga ini query-nya saya menggunakan as atau alias. Jadi kita mengambil dari table kolom usia atau age, dialiaskan sebagai member underscore age from members atau dari table members. Yang keempat itu lessons. Di sini saya menampilkan struktur atau metadata dari table lessons yang isinya ada nama kolom dan tipe data. Oke, berikutnya query yang terakhir itu menggunakan in. Oke, sudah keluar query-nya. Jadi sini digunakan untuk mengambil dari table members yang dimana memiliki ID member dan hanya ada di M1, M2, dan M3, dan keluarannya ada di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya akan lanjutkan teman saya. Halo, saya Arianto Chandra Pertama dengan NIM 23105120005. Di sini saya ingin melanjutkan query dari teman saya. Saya akan menggunakan query update. Jadi kita menggunakan perintah update ini untuk memperbarui nilai-nilai dalam satu lebih baris dalam tabel. Nah, contoh query-nya seperti ini. Members. Nah, setelah kita update ini, seharusnya ID member yang M03 ini akan berubah. Oke, kita ketikkan
members. Jadi sebelumnya itu ID member M03 berumur 19. Saya di sini mengubah atau mengupdate datanya menjadi 18. Oke, 18. Selanjutnya saya akan menggunakan query N. Biasa kita bisa menggunakan query ini untuk menyatukan dua atau lebih suatu kondisi, di mana semua kondisi itu harus benar semua datanya. Jadi sekarang kita lanjut masukkan query-nya. Oke, jadi dalam contoh ini tuh hanya member yang tinggal di Jakarta dan berumur 20 tahun yang akan muncul di hasil query-nya. Kalau misalnya selain daerah Jakarta atau nggak berumur 20 tahun, itu datanya nggak akan muncul di hasil query-nya. Selanjutnya, saya akan menggunakan query OR, yang dimana itu untuk menyatukan dua atau lebih suatu kondisi. Itu sama seperti N tadi, tapi kita akan buktikan perbedaannya. Nah, jadi di sini perbedaannya itu, kalau yang di N tadi itu data kedua data yang keluar, kalau yang di OR ini hanya menghasilkan data yang tinggal di Jakarta ataupun yang berumur 20 tahun. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan query group by. Jadi hasil dari query ini kita dapat tahu nih kalau misalnya ada berapa jumlah member di setiap kelasnya. Dan kita tahu ini kalau di di setiap kelas itu ada 3 member di setiap kelasnya. Lalu yang saya akan tampilkan terakhir adalah average. Jadi average ini berguna untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu kolom numerik. Contohnya seperti ini. Di sini saya menggunakan average untuk umur. Nah, hasil dari rata-rata itu seperti itu, dan sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Halo, nama saya Muhammad Mursid dengan NIM 231051239. Di sini saya akan melanjutkan 5 query dari database yang kami buat. Yang pertama ada query inner join. Jadi di sini query inner join ini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel yang akan ditampilkan pada suatu fungsi select yang sama, dengan syarat bahwa data yang pada tabel 1 harus bersesuaian juga dengan tabel yang kedua. Sebagai contoh, untuk dari tabel members kita ambil semua datanya, dan juga dari tabel kelas di kelas nama kelasnya. Dari tabel members, inner join ke tabel kelas menurut ID kelas dari kedua tabel. Akan muncul seperti ini. Jadi di sini tabel-tabel yang bersesuaian akan ditampilkan di query ini. Oke, yang kemudian yang kedua adalah left join. Jadi left join ini sebenarnya hampir sama dengan inner join, cuma prioritas dari data tabel yang akan diambil adalah yang di sebelah kiri atau yang disebut pertama kali atau dideklarasikan pada query select-nya. Sebagai contoh di sini saya ambil tabel registration dengan field-nya full name, education, dan juga nama orang tua. Dan tabel members ada email dan juga password. Dari tabel registration left join ke tabel members menurut ID regis dari masing-masing tabel. Maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini akan memprioritaskan tabel yang sebelah kiri atau tabel registration yang akan muncul semuanya, dan juga tabel sebelah kanan atau tabel members-nya akan menyesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah right join. Ini kebalikan dari left join. Yang diprioritaskan data yang ditampilkan adalah tabel yang di sebelah kanan atau yang dideklarasikan pada query select-nya yang ada di sebelah kanan. Yaitu sebagai contoh di sini saya ambil tabel members pada fields full name, age, dan juga gender. Dan juga di tabel teachers ada full name dan juga nomor HP. Dari tabel members right join tabel teachers menurut ID kelas masing-masing tabel akan muncul seperti ini.
Jadi di sini akan memprioritaskan data-data yang ada pada tabel teachers yang akan disesuaikan oleh tabel membersnya. Kemudian selanjutnya yang 4 adalah fungsi query exist. Jadi fungsi query exist ini akan menampilkan data yang ada sesuai dengan syarat yang kita berikan pada query-nya. Sebagai contoh di sini select bintang from members, tabel members where exist. Syaratnya adalah select one from dari tabel kelas yang dimana ID kelasnya itu C01. Jadi dari tabel kelas yang ada yang akan diambil adalah yang mempunyai ID kelas C01. Maka akan muncul 3 data seperti ini. Jadi ID kelasnya semua sama C01 sampai 3 data ini. Untuk selanjutnya yang terakhir dari saya adalah fungsi query create view. Jadi ini create view berfungsi membuat jendela baru yang bisa dipanggil menggunakan query select. Yang sebelumnya jika inner join atau left join dan semacamnya harus panjang itu dalam satu fungsi select, maka ini bisa setelah kita buat create view-nya bisa dipanggil dengan satu query select saja. Sebagai contoh di sini saya akan buat create view yang namanya members jadwal sebagai select members, semua datanya kita ambil, dan juga dari tabel lesson timetable di fields day dan juga time-nya dari tabel members kita left join ke tabel lesson timetable menurut ID lesson timetable dari masing-masing tabel. Maka akan query OK. Dan juga kita bisa panggil dengan cara select bintang from nama yang sudah kita pakai tadi, yaitu members sheet JWL atau jadwal. Maka akan muncul seperti ini. Create view yang sudah kita buat itu akan ada field ID member dari registration, full name, ID class, ID lessons, timetable, age, gender, address, nomor HP, dan password. Ya, sekian saja penjelasan 5 query dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Suharto dengan NIM 2310512004 akan melanjutkan beberapa query. Misalnya, saya pertama query yang mau saya contohkan itu misalnya kita mau menampilkan suatu data dari table teacher di mana yang namanya itu mengandung suatu huruf yang pengen kita cari. Nah, itu tuh bisa kita cari. Dia mengandung di bagian depan atau di bagian belakang. Nah, kalau misalnya bagian depan tuh kayak gini. Jadi hurufnya dulu yang mau kita cari, terus persennya di belakang. Jadi, from-nya lupa saya tulis from teacher. Nah, jadi Rini, Ratna, Rizal kan depannya R. Jadi dia muncul. Terus kalau ini kan bagian depan, kalau bagian belakang jadi kita tinggal ubah posisinya persennya yang di depan. Misalnya kalau dilihat dari sini yang akhirnya O. Nah, jadi yang muncul Budi Santoso. Cuman satu, kenapa? Karena yang akhirnya O emang cuman si Budi Santoso ini, yang lain nggak ada O. Terus kalau nggak depan belakang, misalnya mengandung gitu doang, itu persennya 2 gini. Jadi misalnya yang mengandung, siapa yang paling dikit di sini? Misalnya mengandung S, udah gini. Jadi depan belakang, S-nya taruh di tengah. Jadi muncul sekitar Santoso, Setiawan, Kusuma, Surya, Sari. Di sini nggak ada siapa nih, misalnya kode 04. Kode 04 itu Diana Rahayu, nggak ada S sama sekali, makanya dia nggak muncul. Itu kan mengandung. Kalau nggak mengandung tinggal tambahin not aja, not like S. Berarti nanti muncul nih si Rahayu, Diana Rahayu. Terus misal tadi kan di awal saya menjelaskan tuh tentang foreign key. Terus gimana sih kalau misal kita mau menghapus foreign key-nya? Itu pertama kita harus tahu nama foreign key-nya dengan menulis query-nya itu show create table. Misalnya kita mau ngilangin tabelnya members ya. Jadi kita cari dulu nama dari foreign key-nya dengan show create table members. Kita cari itu biasanya dia munculnya di sini, members nih namanya. Nah, kalau udah baru kita tulis query untuk menghapus foreign key-nya seperti biasa, itu alter table members, terus field-nya tuh ada drop alter table members, drop foreign key members underscore IBFK underscore 1 itu kita dapat dari sini. Nah, query oke. Jadi setelah kita begini, jadi foreign key yang ada di table members tadi sudah hilang. Terus query terakhir dari saya dan kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.